Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Safiuddin, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 3 Jember, selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2022 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, akan menyampaikan video pembelajaran uji kinerja yang berjudul Hormat dan Patuh terhadap kedua orang tua dan guru, dengan sub materi yaitu perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Tidak hadir wakil. Tidak hadir. Tidak hadir. Silakan Anda yang untuk pimpin doa. Baiklah, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Anda yang sudah pimpin doa. Selanjutnya, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, saya tanyakan dulu bagaimana kabarnya. Nah, ini ada surat satu yang tidak masuk pada hari ini, bernama Kaisariska. Ini karena kepentingan keluarga. Semoga diberikan kelancaran urusannya. Marilah kita awali dengan membaca Al-Quran. Seperti biasa kita terapkan, kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Mari diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Anak sekalian, pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang KD hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini ada gambar di sebelah kanan, ya, sebelah kanan ada gambar. Ini seorang anak laki-laki dan perempuan, ibu dan ayahnya. Ini kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira yang muncul dalam benaknya apa? Kasih komentar tentang gambar ini. Apa? Berpamit dan salaman sebelum berangkat. Kemudian kalau gambar ini kepada guru. Apa? Ini guru, ini guru. Apa? Ketika sampai di sekolah, bersalaman kepada guru. Ini sebagai wujud atau
siswa karena di sekolah ini ada gurunya. Andai kata di sekolah ini gak ada guru, tidak ada yang mau mengajar, maka kalian bukan menjadi siswa. Namanya anak jalanan di luar. Mereka tidak punya guru. Mereka harus kerjanya cuma berjalan terus dan sebagainya. Gitu. Jadi karena punya orang tua dan punya guru, maka ada etika atau ada cara bagaimana menghormati dan patuh terhadap orang tua dan guru. Itu sebagai pokok bahasan kita. Selanjutnya, salah satu ayat yang dijadikan dasar bahwasanya kita harus berbakti kepada orang tua dan guru adalah Quran surah Al-Isra ayat 23. Ada ayat 23. Yang ini ya. Siapa yang baca? Aku tahu. Terima kasih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seseorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada dua-duanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Di sini yang menjadi dasar bahwasanya seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ketika mereka sudah usia lanjut atau sudah tua ya, dan mereka berdua itu ada dalam pemeliharaanmu, artinya kumpul sama kamu. Nanti kamu sudah menikah atau sebelum menikah, orang tuanya sudah tua, sudah usia lanjut 60 misalnya atau 60 lebih misalnya, maka fala taqul lahuma uffin, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada orang tua dengan kata ya. Wala tanharhuma, dan tidak boleh kamu membentak. Membentak itu artinya suaranya kamu lebih nyaring daripada suara orang tua. Membentak. Kalau di kelas misalnya kepada guru, suaranya lebih nyaring, misalnya guru menyampaikan nasihat, kamu melawan, berarti membentak. Itu tidak boleh. Apa yang harus dilakukan? Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada mereka berdua kata-kata yang lemah lembut. Artinya harus sopan. Suaranya harus di bawahnya orang tua. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah ucapkanlah Rabbi wahai Tuhanku, irhamhuma kama rabbayani shaghira, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Orang tua mendidik kalian ketika waktu itu penuh dengan kasih sayang. Kalau tidak penuh dengan kasih sayang, nggak mungkin kalian bisa sebesar ini. Atau mungkin kalian akan tumbuh besar dengan sifat-sifat tanpa beri kemanusiaan. Pasti. Tapi karena orang tua mendidik, menyayangi kamu ketika kecil, ya, sangat maksimal. Kamu lapar, dikasih makan, kamu nangis, didiamkan. Kamu mau ke kamar mandi, tidak bisa ke kamar mandi, kamu buang air di bajunya orang tua tidak marah.
Ketika malam biasanya orang tua enak tidur, kamu bangun, orang tua pun tidak marah dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh orang tua. Maka irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil, gitu ya. Nah, lalu apa saja yang bisa kalian lakukan kepada orang tua dan kepada guru misalnya? Silakan dilihat di buku, ada apa saja yang harus dilakukan. Halaman cara berbakti kepada orang tua, halaman 129. Coba siapa yang membaca? Silakan. Ada banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah seperti berikut. Ya. 1. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. 2. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. 3. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. 4. Rela berkorban untuk orang tuanya. 5. Meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. 6. Berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Oke, terima kasih ya. Itu ada 6 ya, ada 6 poin. Coba diulang lagi yang pertama. Kita. Yang pertama apa? Dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Coba jelaskan apa maksudnya itu. Baru juga. Ya. Jadi kita harus berbakti dan melakukan perintah yang dilakukannya. Suruh ke warung membeli sesuatu, silakan dilaksanakan. Yang kedua apa? Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Ya, terutama yang perempuan ya, karena yang paling open itu perempuan. Kalau yang laki-laki mungkin sibuk dengan kerja. Kalau perempuan di rumah dirawat orang tuanya. Jangan sampai kamu nanti merasa jijik karena orang tuanya kencing. Jangan sampai merasa jijik ketika mau buang kotoran orang tuanya. Kamu ketika kecil juga demikian, gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, coba dibaca Paula. Silakan. Yang ketiga apa? Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan kedua orang tua. Iya, merendahkan diri itu bagaimana? Apa merendahkan diri? Terus yang kedua tadi? Apa? Kasih sayang. Apa bukti kasih sayang kamu kepada orang tua yang pernah kamu lakukan? Ketika orang tua sakit, mijitin, kemudian ngambilkan air, ngambilkan obat. Yang ketiga apa? Berkata halus dan sopan. Berkata halus. Pernah membentak orang tua? Belum masih ya? Belum. Semoga tidak selama-lamanya, gitu ya. Yang keempat, mendoakan. Berapa kali Paula mendoakan orang tua? Setiap setelah kalau sholat. Kalau misalnya 5 kali nggak sholat, berarti nggak mendoakan. Maka mendoakan itu jangan digantungkan ketika sholat. Ya, kapanpun kamu ingat orang tua, doakan orang tua minimal dengan baca 1 Fatihah. Ya, misalnya ingat orang tua tuh, ayah saya mungkin lagi kerja sekarang. Semoga kerjaannya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, Al-Fatihah. Nah, kemudian nanti ingat lagi ibu sedang sakit di rumah, kamu enak sekolah, kemudian doakan ibunya yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan. Itu seterusnya. Setiap ingat kepada orang tua, doakan orang tua, gitu ya. Sudah. Rela berkorban. Sudah pernah berkorban untuk orang tua? Pernah. Apa itu? Pengorbanan apa? Kalau orang tua lagi sakit, saya dari mama Masak. Kemudian pernah merelakan misalnya uang atau apa gitu? Biasanya orang tua kerja, kamu menggantikan kerja. Belum ya? Atau uang misalnya, ketika orang tua sakit, kamu punya uang, jangan minta orang tua, tapi uang kamu yang dipakai untuk beli-beli. Pernah ya? Ya, bagus. Itu salah satu wujud berbakti kepada orang tua. Ya, sama seperti ataupun durhaka kepada orang tua dan guru. Ya, di sini ada mungkin ada 3
saya bagikan ini atau ngambil satu-satu ya di depan. Kemudian nanti akan saya tulis ya di sini berbakti kepada durhaka kepada orang tua dan guru. Di sini berbakti kepada orang tua dan guru. Saya pakai spidol. Kemudian kalau kalian sudah melihat dibaca, oh ini masuk berbakti, berarti nanti ditaruh di sini. Kalau termasuk durhaka berarti di sini ya. Kita tolong dibagikan. Baca yang berbakti dulu. Berbakti yang pertama ada merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Benar? Benar. Berarti ya merawat dengan penuh keikhlasan, apalagi sudah pikun, sudah lupa ingatan. Yang kedua, Murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. ya benar ya? Berbakti Nah, kepada guru. benar. Yang ketiga, Laksanakan seluruh nasihat serta nasihat dari guru. ya betul. Yang keempat, Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. ya meskipun sudah sukses kalian nanti jadi orang, bukan jadi orang-orangan, jadi orang beneran, sudah sukses, sudah kaya, sudah menjadi pejabat, amin. Amin. Tetap harus menghormati guru. Ketika bertemu dengan gurunya di jalan atau misalnya di tempat kerjanya, tetap hormati, beliau adalah guru saya. Selanjutnya, Selalu melayani jika dibutuhkan guru. selalu melayani. Ada yang pernah menolak kalau guru minta tolong sesuatu? Tidak. Tidak ya? Terus, yang selanjutnya, Menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. ya. Pernah ingat siapa guru kalian yang sudah wafat? Nah, Siapa namanya? Nah, Ardiati. siapa namanya? Ayo, yang masih ingat guru yang sudah wafat namanya siapa? Saya Ya boleh, nggak apa-apa. Saya Pak. Siapa namanya? Ardiati. Bu Bapak. Ardiati. Ibu Ibu Ardiati. Ardiati. Sakit atau tidak sakit wafatnya? Kena serangan jantung Pak. Serangan jantung. Ya, tentu ingat. Yang lain? Ada yang ingat? Siapa? Ibu Almarhumadi. Ya, guru SD apa guru SD? SD ya, sudah wafat juga. Sakit atau? Sakit ya. Siapa lagi? Almarhum Pak Beni. Pak Beni. Wafat karena sakit juga. Harus diingat ya, meskipun sudah wafat harus diingat. Sudah, selanjutnya ini. Merawat jenazah dengan cara memandikan, mengamankan, menyalakan dan menguburkannya. Ini bisa orang tua, bisa guru, terutama orang tua. Yang orang tuanya sudah meninggal, apakah kalian ikut merawatnya apa tidak? Ya, itu. Siapa yang orang tua sudah meninggal? Enggak masuk, Pak. Ikut merawat dulu. Ikut merawat ya, harus. Jangan sampai anak merasa jijik ketika orang tua mau dimandikan. Ayo kamu mandikan, enggak. Karena ini kejadian. Ketika ada saudara saya wafat di Tumurjo waktu itu tengah malam ya, dimakamkan tengah malam jam berapa? Jam 12 kalau nggak salah, kalau nggak setengah 1. Saya ke sana, saya dari Patrang jauh-jauh ke Tumurjo. Sampai di sana ketika sudah jenazah mau dimakamkan, anak itu nggak mau turun ke liang lahat. Ya, nggak mau turun. Hanya nggak ada yang turun, hanya saya turun. Saya pertama turun. Kemudian yang kedua, akhirnya nggak ada lagi. Orang tua saya yang turun. Kemudian nggak ada lagi sudah. Nomor 3 ini siapa? Adalah anaknya 2 yang laki-laki. Itu. Loh, kok nggak ada yang turun? Hanya dipaksa.
Hanya satu anak yang pertama itu baru mau turun untuk mengebumikan atau menguburkan ayahnya. Ini bahaya. Yang laki-laki ini nanti jangan sampai nanti ketika orang tuanya kamu meninggal, waktunya kamu menguburkan, kamu nggak mau menerima jenazah orang tuanya dikubur. Jangan sampai. Harus anak. Ketika orang tua saya wafat, mertua saya wafat, saya yang dibawa. Harus. Anak itu harus. Yang memandikan, ikut memandikan, harus ikut memandikan. Ya. Mengkafani, ikut mengkafani kalau bisa. Kalau tidak bisa, lihat saja. Jangan sampai kamu menjauh. Kemudian yang menyolatkan misalnya yang laki-laki harus tahu. Kemarin kan sudah hafalan kan sholat kan? Kalau jenazah sudah. Jadi harus dilakukan. Kemudian Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. ya, mengagungkan guru, meyakini kesempurnaan ilmunya. Mau tidak mau, suka nggak suka, gurunya lebih pintar daripada murid. Ya betul. Itu kenyataan. Andai kata murid ternyata lebih pintar daripada guru, maka hormatilah dia sebagai guru, sebagai gurunya kamu. Gitu. Meskipun kamu lebih pintar. Rela berkorban untuk orang tuanya. Rela berkorban. Ini ya. Rela berkorban uang, tenaga, waktu. Ketika orang tua sudah memanggil, "Nak, kamu di mana, Nak?" "Saya lagi sama teman Pak," misalnya. "Pulang, Nak, sekarang, Nak." "Iya." Jangan ditawar lagi. "Iya." Jangan bilang, "Ya patah lagi, hampir selesai." Jangan. Kalau orang tua sudah pengen kamu pulang sekarang, jangan ditunda kapan saja. Kemudian Berbuat baik kepada orang tua walaupun dia berbuat aniaya. nah, ini ya, orang tua meskipun katakan menurut anak sudah jahat, nggak baik orang tuanya misalnya, tetap harus berbuat baik. Terus Tidak berdusta kepada orang tua dan guru. nah, jujur, pernah bohong pada orang tua? Berapa kali? Sering. Ya harus berhenti. Bohong pada guru pernah? Nah, guru siapa yang sering dibohongi sama kalian? Ya yang ajar Pak. Ya siapa? Guru siapa? Bu itu. Oh semuanya pernah? Sudah, selanjutnya Menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataan. ya, terus Berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. ya, terus yang terakhir, Menjenguk guru saat sakit. siapa yang pernah menjenguk guru saat sakit? Enggak ada. Nah, ketika guru apa? Bu Nurul Pak yang berdiri sakit. Bu Nurul, guru Semaga? Oh, dijenguk ke rumahnya? Enggak di rumah sakit. Di rumah sakit. Kebetulan dekat rumah saya. Kebetulan dekat. Siapa lagi yang pernah menjenguk guru ketika sakit? Raffi. Mana? Raffi? Siapa? Tidak pernah? Giliran temennya sakit nomor 1. Apalagi si dia yang sakit. Ditanya, tiap waktu ditanya udah makan belum? Iya. Guru yang sakit gak ada yang bingung. Nah, ini yang berbakti kepada orang tua dan guru. Sekarang yang durhaka, coba gantian. Ayo, yang tidak dapat ya kamu. Yang pertama berkata kasar karena keinginannya tidak dipenuhi. Nah, ini kalau orang tua biasanya ini ya berkata kasar ketika kamu ingin sesuatu tapi nggak dikasih. Pernah? Pernah. Jangan bilang sering. Pernah aja nggak apa-apa, tapi jangan sering. Yang kedua membicarakan keburukan guru kepada temannya. Pernah? Sering. Dek guru itu tuh. Kalau guru yang itu masa aku gini loh, dia tuh gini. Pernah? Jadi. Sering Pak, tiap hari. Sering ya Pak? Jangan keburukan guru jangan disebarluaskan. Ya. Yang ketiga lebih memilih guru yang sedikit ilmu dari yang banyak ilmu. Menolak saat disuruh oleh orang tua karena capek. Pernah ya? Capek tadi ada yang sudah jawab ketika disuruh orang tua karena capek pulang sekolah, capek karena kegiatan lain, aja nggak mau. Lanjut. Selanjutnya lebih memilih guru yang sedikit ilmu dari yang banyak ilmu.
lebih memilih guru yang sedikit ilmu daripada yang banyak. Nah, ini biasanya siswa terjadi ada yang pro sama guru A, ada yang kontra sama guru B, ada yang suka sama guru A, yang guru B gak suka. Pernah ya? Seharusnya guru manapun siapapun hormati. Bukan kemudian suka. Selanjutnya tidak menghormati guru karena tidak suka. Mohon untuk di lapangan tengah kita foto bersama. Sekali lagi, Bapak Ibu guru yang masih ada di lab, di kantin atau di BK, monggo kita foto bersama. Bapak kepala sekolah, semua guru dan karyawan. Silakan di lapangan tengah. Selanjutnya tidak menghormati guru karena tidak suka. Karena tidak suka. Siapa yang nggak suka sama seorang guru kemudian tidak menghormati? Misalnya nggak suka sama saya, misalnya sama Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad tuh keren misalnya ya. Siapa yang nggak suka? Siapa yang tidak coba? Enggak ada efek sama nilai, cuma harus diperbaiki. Ada ya? Siapa? Raffi. Selanjutnya marah kepada orang tua ketika mereka berbuat salah. Nih, marah kepada orang tua ketika orang tua berbuat salah. Ini sering dilakukan anak. Padahal itu nggak boleh marah itu. Cukup sampaikan. Ya, Pak, Ma, apa yang Papa lakukan salah. Cukup itu aja. Ketika orang tua kamu misalnya nggak mau nerima, sudah selesai urusan kamu, hanya menyampaikan. Nggak boleh marah-marah. Ya. Meskipun orang tuanya sudah salah. Terus Selanjutnya membandingkan guru satu dengan lainnya. membandingkan guru satu dengan lainnya. Pernah ya? Contoh. Perbandingan itu hanya sebagai motivasi kalian belajar, bukan perbandingan yang membuat ada like atau dislike kepada guru. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Aku nggak suka sama dia karena dia begini. Jangan, tidak boleh. Selanjutnya, Benci kepada orang tua yang tidak sholat. nah ini pernah benci pada orang tua nggak sholat. Terus Membantah jika diperintah oleh guru. bantah. Terus yang terakhir yang ke Duduk di bangku guru. duduk di bangku guru nggak boleh. Ya. Yang terakhir berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Kalau diajak bicara sama guru, jangan tolak-tolak, tidak dengarkan, gitu ya. Kalau hal-hal yang durhaka kepada orang tua dan guru, sudah sangat semuanya. Nah, dari pembelajaran pada siang hari ini, silakan beri kesimpulan, ya Pak. Ya Pak, kita harus menghormati kepada orang tua maupun guru karena mereka orang yang lebih tua. Maka sewajarnya kita harus hormat dan patuh kepadanya. Tanpa adanya mereka, kita tidak akan seperti sekarang ini. Sudah? Oke, ada lagi yang mau beri kesimpulan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah kalau orang tua non-muslim kita harus tetap berbakti kepadanya? Ya, apakah kalau orang tua non-muslim tetap harus berbakti apa tidak? Menurut kalian gimana? Berbakti. Tetap berbakti. Kenapa? Itu adalah orang tua. Gitu ya, jadi harus tetap berbakti. Meskipun orang tuanya non-muslim. Mana lagi? Silakan. Bagaimana jika orang tua melakukan kemaksiatan? Apakah kita harus tetap berbakti? Kalau orang tua melakukan kemaksiatan, apakah tetap harus berbakti? Tetap harus berbakti. Karena kesalahan atau dosa orang tua itu tidak akan ditanggung sama anak. Ya, jadi kewajiban anak tetap berbakti meskipun kondisi orang tua suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa. Bahkan ketika orang tuanya kalian misalnya profesinya adalah sesuatu yang salah, yaitu menjadi pencuri, menjadi perampok misalnya, anak tetap harus berbakti. Cuman tidak boleh ikut orang tua, gitu ya. Oke, sudah.
Sekian pelajaran pada siang hari ini tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan bagaimana contoh-contoh sifat durhaka kepada orang tua dan guru. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan membaca dalam bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.